Senang sekali kita bisa kembali berdiskusi dalam serial diskusi Visipol UGM di era work from home ini. Sebelumnya kita sudah melakukan diskusi ini hari Rabu kalau tidak salah, yang diisi oleh terdapat 3 dosen dari Departemen MKP. Hari ini akan dipandu oleh 2 guru saya, kebetulan. Saya sendiri Ina dari Departemen Politik dan Pemerintahan. Mungkin yang hari Rabu kemarin sudah kenal dengan saya. Nah, hari ini saya akan menjadi host kira-kira untuk 2 guru saya dari Departemen Politik dan Pemerintahan. Nah, setelah hari Rabu kemarin kita membahas mengenai kebijakan, hari ini kita akan bahas mengenai COVID-19 dan krisis koordinasi. Sebenarnya hari Rabu kemarin sudah sedikit sempat muncul isu bagaimana adanya miskoordinasi antara pusat dan daerah, bagaimana itu kemudian membuat kekacauan-kekacauan kecil yang harapannya tidak sampai menjadi kekacauan besar. Nah, kira-kira kalau kita harus eksplor lebih lanjut, kita akan mendengar bagaimana sih krisis koordinasi itu dapat diatasi, apa saja problem yang dihadapi pemerintah. Nah, hari ini kita akan dipandu oleh 2 pembicara. Yang pertama akan dimulai oleh Profesor Purwosantoso, guru saya. Yang satunya lagi juga guru saya, yaitu Profesor Cornelis Ley. Kira-kira saya tidak akan banyak memberikan introduction. Saya akan langsung memberikan sesi pertama untuk Pak Pur untuk bisa memulai. Dan kembali nanti saya ingatkan untuk seluruh peserta, ini karena ada beberapa akun yang tidak bisa saya mute sebagai host. Saya mohon untuk kesadaran dirinya agar bisa mute diri sendiri. Nah, nanti pembicara akan memiliki waktu 15 menit masing-masing. Setelah itu akan saya buka Q&A. Jika ada peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Nanti akan saya unmute. Kalau memang terlewat, bisa langsung chat saya via Webex ini juga. Mungkin itu. Sekali lagi, mohon jangan lupa untuk mute masing-masing akun ya. Mungkin Pak Pur bisa langsung dimulai, Pak? Atau Mas Koni dulu? Oke. Oke, Mas. Duluan ya? Oke, Mas. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Pagi. Mudah-mudahan semua sehat ya. Oke. Saya kira saya akan memulai dengan menyampaikan beberapa poin untuk didiskusikan. Yang pertama, kesulitan koordinasi, kegagalan koordinasi, tidak adanya koordinasi di antara sesama institusi publik itu bukan sesuatu yang luar biasa kalau kita melihat sejarah perkembangan birokrasi dan institusi publik di Indonesia. Saya kira itu sudah justru menjadi salah satu ciri, salah satu karakter yang paling dasar dan melekat di dalam cara kerja birokrasi dan institusi-institusi publik di negeri ini. Karena itu sebenarnya mendiskusikan tidak adanya koordinasi ini bukan satu diskusi yang baru ya, itu sudah sangat lama dan ekspresinya sangat bervariasi. Tidak tergantung kepada sistem politik apa yang sedang kita jalankan. Kita pernah punya cerita yang sama mengerikan tentang koordinasi yang tidak berjalan zaman Orde Baru, yang sering digambarkan melalui apa yang terjadi di jalan raya. Hari ini jalannya baru diperbaiki, besok sudah digali oleh PLN, kemudian lusanya ditutup lagi, hari berikutnya digali lagi oleh Telkom, begitu terus menerus gitu, oleh pekerjaan umum dan terus menerus gitu. Dan selama setahun penuh
itu siklusnya itu melahirkan kekacauan yang sangat luar biasa di jalan-jalan. Karena itu koordinasi yang alfa ini bukan gejala yang gejala yang baru, ini sudah sesuatu yang melekat dan tidak tergantung kepada pilihan sistem politik yang mau kita ambil. Kita berdemokrasi ya, tetap saja problem itu jadi problem dasar. Kita di negara otoritarian pun tetap saja sama. Nah, hanya saja memang kenapa hal ini harus kita diskusikan kembali, karena resiko atau akibat yang ditimbulkan oleh lemah atau tidak terjadinya koordinasi itu berbeda. Kita tahu bahwa saat sekarang kita memasuki sebuah fase krisis yang sangat luar biasa, dan krisis ini bisa berjalan detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, dia akan semakin membaik atau semakin memburuk, kita tidak bisa memperkirakan. Artinya koordinasi ini menjadi sangat luar biasa dibicarakan, perlu dibicarakan lagi, justru karena kita memasuki fase yang sangat luar biasa pula. Kalau dalam situasi yang normal, ketika birokrasi bekerja dan tidak ada koordinasi, resikonya paling tinggi itu inefisiensi. Resiko paling tinggi korupsi. Dan seterusnya. Tetapi kali ini, resikonya itu kita sedang mempertaruhkan kemanusiaan. Kita sedang mempertaruhkan nyawa orang, kita sedang mempertaruhkan nyawa saudara-saudara kita, nyawa kita sendiri, dan keseluruhan bangunan bekerjanya Republik ini. Saya kira itu yang menyebabkan kita perlu lagi menyerukan kebutuhan fundamental untuk melakukan koordinasi di antara institusi-institusi yang memang bertanggung jawab di dalam penyelesaian kasus ini. Saya kira secara horizontal, koordinasi itu melibatkan lembaga-lembaga yang memiliki kedudukan sejajar. Kita memiliki banyak persoalan dalam 2 bulan terakhir ini ketika merespons itu. Kita tidak memiliki kesejajaran informasi, kita tidak memiliki cara untuk gimana berkomunikasi antara satu yang lain. Hasilnya adalah memang kebingungan yang sangat luar biasa di tingkat publik, dan akhirnya itu secara bertahap membuat publik bertanya-tanya apa sebenarnya yang dikerjakan oleh berbagai institusi pemerintah. Ketika publik mulai bertanya-tanya, sebenarnya kita satu langkah menuju ketidakpercayaan. Sedang menyiapkan arah, sedang menyiapkan jalan agar supaya publik nanti tidak percaya kepada institusi yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan itu. Dan itu akan membuat pekerjaan untuk menyelesaikan atau merespons COVID-19 ini, itu akan semakin sulit dalam jangka-jangka ke depan. Itu yang pertama saya kira kita lihat faktanya di lapangan ada seperti itu, dan perkembangan akhir-akhir ini memang semakin membaik, ada konsolidasi dan ada satu informasi yang mulai tunggal dan seterusnya, tetapi ternyata di dalam yang tunggal itu pun terjadi split yang sangat luar biasa. Saya kira juga ini kita harus belajar itu sudah kelihatan cuma satu institusi yang menjalankan. Di dalam satu institusi pun pecah di dalam menyampaikan sesuatu keluar. Yaitu yang kita rasakan dalam beberapa saat terakhir ini. Sudah semakin membaik koordinasinya, tetapi tetap di dalam institusi-institusi kuncinya masih tetap bermasalah. Hal kedua yang kemarin juga menonjol adalah problema koordinasi secara vertikal, yaitu di antara otoritas pada tingkat di atas dengan otoritas pada tingkat di bawah. Bahkan kita melihat bukan terjadinya koordinasi, terjadi rivalitas untuk mengklaim bahwa dirinya yang paling baik atau dirinya yang paling bekerja di dalam situasi saat sekarang. Kita lihat saja pertengkaran yang terus-menerus di antara otoritas nasional dengan otoritas provinsi, dan langkah-langkah yang diambil oleh otoritas di tingkat kabupaten dan kota yang sama sekali berada pada jalur yang berbeda-beda. Ya, kasusnya banyak banget di antara kita bisa memperhatikan seperti itu, dan akibatnya itu kita nggak pernah mampu melahirkan, kemarin sudah didiskusikan, kebijakan yang koheren untuk merespons ini. Padahal krisis yang kita hadapi ini tidak mungkin itu bisa diselesaikan
kalau kita maju secara parsial atau menghasilkan kebijakan yang sifatnya parsial. Itu kita tadi sudah tahu. Yang lebih serius lagi di dalam koordinasi vertikal ini adalah struktur politik yang sudah cukup mapan atau sangat mapan di Indonesia, yang memainkan peranan penting justru karena dia terbentuk jauh ke zaman budaya Jepang itu, yaitu para RT kita, RW kita, itu juga mengambil inisiatif banyak, tapi rata-rata itu bertindak untuk melindungi teritorial dan penduduknya sendiri. Jadi sama sekali belum tampak jalur koordinasi dari atas ke bawah untuk mengamankan kebijakan-kebijakan fundamental yang diyakini sebagai cara untuk menghindarkan kita dari perluasan yang terlampau cepat atau terlampau luas dari COVID-19 ini. Kita bisa lihat bagaimana kalau kita lihat kasus Jogja misalnya saja, variasi respons di tingkat RT itu sangat luar biasa tingginya. Tetapi naluri pertama mereka itu bukan mau menyelamatkan atau mau mereduksi itu, tetapi naluri pertama mereka itu adalah soal survival. Kelompok saya harus aman, teritorial saya harus dijaga, karena itu Anda melihat sampai hari ini penjagaan yang sangat ketat dan seterusnya. Menurut saya, rangkaian tindakan yang diambil pada tingkat paling bawah dari struktur politik kita ini, bukan karena mereka itu tidak ingin terlibat, tetapi mereka kebingungan sebenarnya direksi seperti apa yang harus mereka ambil sebagai struktur pemerintahan yang itu, sementara di atasnya itu saling bertengkar atau saling berbeda pendapat secara terus-menerus, dan mengesankan pemilu kita belum selesai, seakan-akan kita akan masuk lagi ke siklus pemilu berikutnya. Kalau ngelihat suasana yang ada, saya membayangkan 6 bulan lagi kira-kira kita punya pilpres dan pileg gitu. Sehingga masing-masing mulai mengkonsolidasi diri dan menggunakan momentum ini untuk memperkuat masing-masing. Nah, bagi saya ini bukan juga sesuatu yang sangat istimewa, itu sangat normal. Karena situasi abnormal seperti sekarang ini, itu kita belum punya pengalaman yang sampai pada skala nasional. Jadi merespons bencana yang seperti ini saya kira kita belum punya pembanding dalam sejarah Republik ini yang setara. Kita pernah punya persoalan yang sangat besar, misalnya waktu tsunami di Aceh. Tetapi ada karakteristik lokalnya, terisolasi, dan karena itu sebenarnya itu tidak terlampau heboh seperti saat sekarang ini. Yang skalanya sungguh-sungguh nasional baru saat sekarang ini, walaupun 1-2 provinsi masih kelihatan terbebas dari kasus yang ada. Yang kedua, kita pernah punya kasus misalnya saja terjadinya gempa secara bersamaan dan tsunami, gempa dan sekaligus Gunung Merapi di Yogyakarta beberapa saat yang lalu, yang juga memunculkan persoalan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal, dan itu. Nah, kealpaan pengalaman ini menyebabkan kita derajat awareness terhadap persoalan itu rendah sekali. Saya kira karena itu saya bisa memaklumi kalau fase-fase awal itu semua kebingungan, institusi publik kebingungan, karena mereka juga memang tidak pernah punya pengalaman dan sekaligus nggak pernah birokrasi kita itu dibangun untuk merespons ini. Sejarah birokrasi di semua tempat itu dalam kerangka untuk merespons regularitas. Sesuatu yang terjadi normal dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari detik ke detik. Dan karena itu resiko dari koordinasi yang lemah, bahkan tidak adanya koordinasi, itu biasanya juga bersifat sangat simpel. Nah, sekarang ini semakin rumit bagi kita, karena dalam situasi emergensi yang sangat luar biasa ini, kita masih tetap berada di belakang kepala kita, para pejabat-pejabat publik kita, bahwa masing-masingnya itu akan diukur prestasinya dari pencapaian yang bisa dilakukan pada masing-masing unit. Karena itu kita melihat sebenarnya banyak institusi yang tidak merasa menjadi bagian dari persoalan ini. Kapasitas kita men-shifting prioritas itu tidak dengan cepat terjadi, misalnya saja. Ya, kita melihat baru terakhir ini daerah melakukan misalnya penyesuaian anggaran dan menempatkan persoalan penanganan COVID-19 sebagai prioritas. Itu menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak punya awareness, sama sekali tidak punya sense yang kuat mengenai bahwa kita sini berada dalam krisis dan risikonya ini sangat besar. Nah, saya kira saya lebih banyak membongkar atau menunjukkan
beberapa persoalan itu. Sudah tentu akan banyak pertanyaan yang dilakukan oleh yang muncul dari orang adalah lantas gimana caranya itu? Saya kira saya tidak punya obat atau tidak punya jalan keluar yang sifatnya instan. Tetapi saya tahu bahwa pejabat-pejabat publik, institusi-institusi publik kita tahu betul apa itu koordinasi dan bagaimana melakukan koordinasi. Jadi ini bukan forum menurut saya untuk kita mengajarkan tentang berkoordinasi. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa pada fase sekarang ini, ketika kita berhadapan dengan krisis yang sangat fundamental, taruhan kita bukan sekedar pada inefisiensi, inefektivitas, dan macam-macam pengukuran yang sifatnya teknokratis, ataupun juga bentuk penyimpangan sosial seperti korupsi, tetapi kita sedang mempertaruhkan kemanusiaan sebagai fundament paling penting dengan rangkaian akibat lebih lanjut yang tidak bisa kita prediksi hari ini akan seperti apa. Kita sudah merasakan bagaimana akibat-akibat ekonomi yang ditimbulkan, akibat-akibat sosial yang ditimbulkan, mulai dari yang paling sederhana, ya orang tidak mau lagi atau mengusir orang yang akan dikubur dan seterusnya. Itu kos sosial yang akan terus-menerus itu, dan secara akumulatif akan menyebabkan bangsa ini betul-betul nanti kehilangan keseluruhan bangunan kebudayaannya. Saya kira pejabat-pejabat publik, institusi-institusi publik yang terlibat di dalam proses penanganan COVID-19 ini harus secara sungguh-sungguh melihat ini lebih sebagai alasan bagi institusi ini untuk bekerja lebih terkoordinasi dan seterusnya. Saya kira itu 1-2 poin dasar yang mau saya share pada awal ini, nanti kita bisa memperdalam pada bagian-bagian berikutnya, terutama memang karena beberapa diskusi yang detail tentang ini kemarin sudah dibicarakan hari Rabu. Saya melihat Mas Erwan sudah mendiskusikan itu cukup dalam. Saya kira sekian, terima kasih. Monggo Mbak Ina, monggo Mas Pur kalau sudah bergabung lagi. Ya, terima kasih Mas Koni. Kira-kira catatan yang saya catat tadi, kalau biasanya lack of coordination itu resikonya inefisiensi dan korupsi, tapi yang saat ini seperti biasa yang bagian puitisnya Mas Koni adalah saat ini resikonya humanity. Dan lack of awareness of the crisis itu yang sebenarnya harus menjadi dasar dari bagaimana sih koordinasi itu harus dimunculkan saat ini. Kira-kira ada yang mau merespon Mas Koni terlebih dahulu? Saya mencoba merespon Pak Cornelis, Mbak. Iya, tolong sebutkan nama sama asalnya ya, Bu ya. Boleh. Nama saya Anna Windarsi. Saya dari Puslit Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI. Oke. Ketika tadi disebutkan bahwa muncul variasi-variasi dari tingkat bawah begitu di dalam struktur politik yang paling bawah. Nah, sebenarnya kan bisa juga bergerak dari bottom up koordinasi itu. Atau model yang seperti apa sebenarnya ketika sudah ada reaksi dari bawah itu sendiri gitu. Mungkin itu sih Mbak yang bisa saya tanyakan. Oke, terima kasih Ibu Ana. Mungkin saya mau ngecek dulu. Pak Pur, udah bisa belum Pak? Saya sudah bisa dengar suara sekarang. Oke, kita juga bisa dengar kok Pak. Oke, bagus. Oke, ini udah saya tampilkan ya Pak? Ya. Oke, Ya. Mungkin sebelum Mas Koni menjawab ke Pak Pur dulu. Silakan Pak. Baik, saya minta maaf Pak, gagal sambung dari tadi. Baru bisa masuk. Mungkin agak mundur ke belakang ya. Yang kita hadapi ini kan sebetulnya track governance yang tidak terbiasa kita hadapi. Memang dalam 10 tahun akhir ini sudah ada track governance yang dibedakan antara governance kondisi darurat dan kondisi normal. Nah, kondisi darurat yang selama ini kita hadapi itu bencana alam, dan kita masih gagap untuk mengelola kedaruratan yang basisnya adalah non-alam. Biasanya kalau ada non-alam itu kelaparan, tapi yang sekarang ini adalah kesehatan.
Nah, karena kita lama sekali tidak terekspos oleh persoalan ini, maka governance untuk merespon kedaruratan dan bidang kesehatan ini menjadi gagap. Tetapi kita bersyukur sudah ada BNPB yang mulai membangun support system meskipun karena penguasaan data dan isunya masih belum mapan, lalu terlihat gagap. Tapi gagasan tentang double track governance ini saya kira sudah memberikan harapan baik bahwa kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi darurat dan ditandai dengan tampilnya BNPB untuk mengendalikan situasi ketika kegawatan itu sudah mulai ada. Jadi, nah yang saya ingin bicarakan ketika membicarakan koordinasi itu adalah kapasitas support system supaya komunikasi dari pucuk pimpinan dalam hal ini presiden sampai ke grassroots, sampai ke setiap individu, setiap rumah tangga itu yang belum mapan. Dan saatnya kita mulai berbenah diri untuk membangun sistem informasi digital sehingga kalau kita belajar dari Singapura itu setiap individu itu matters dan semua data individual di seluruh negeri itu bisa diadministrasikan dengan baik. Nah, karena data yang terintegrasi antar lapis pemerintahan dan juga antar sektor itu belum tersedia, maka keputusan yang terjadi itu lebih mengandalkan judgement yang parsial, tergantung dari suplai informasi. Jadi support system yang saya maksudkan untuk memudahkan decision making yang tepat guna dari setiap lapis pemerintahan itu memang kita belum mapan, tetapi mestinya kita bisa kejar tepat dengan big data analitik, dengan berbagai macam instrumen teknologi yang ada. Hanya saja kita masih mewarisi birokrasi yang terlalu kaku membatasi lapis pemerintahan, sehingga yang diketahui pemerintah nasional itu tidak diketahui pemerintah provinsi, begitu juga yang harus diketahui oleh desa itu tidak diketahui desa. Kalau saja kita segera bisa membagi informasi tentang kedaruratan dari kelurahan ke kelurahan atau dari desa ke desa, maka kemudian otoritas desa itu segera bisa ditentukan sehingga entah namanya itu lockdown, entah namanya pengendalian terbatas atau apapun, itu kalau ada informasi yang jelas di level grassroots, dan level grassroots itu yang punya otoritas yang jelas, dalam hal ini kepala desa misalnya, kemudian kepala desa itu bisa langsung membangun sistem kendali sel-sel kecil di lapangan. Karena kita tidak mempunyai sistem yang seperti diberlakukan di Cina, di mana otoritas itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang drakonian, yang terpusat satu partai dan seterusnya. Maka yang lebih masuk akal itu adalah sharing informasi sejauh mungkin sampai ke level grassroots, dan grassroots itu pemerintahan desa, sehingga kalau kita belajar dari yang terjadi di Jawa, itu kan keputusan lockdown tidak lockdown, meskipun istilah lockdown itu salah, itu kan ada di level komunitas. Dan kalau memang isolasi itu efektif pada level yang lebih sel-sel kecil, maka justru memastikan setiap desa atau setiap unit di level grassroots itu tahu situasinya, lalu kemudian dikoordinasikan ke atas, itu insya Allah keputusan di level nasional itu menjadi tidak gojak-gajek. Dan sudah ada kejelasan status kedaruratan itu sudah semakin jelas, dan saya kira publik secara umum behave, hanya saja sharing data untuk menjadi basis pembuatan keputusan yang tepat guna itu masih menjadi PR besar untuk membangun sistem koordinasi yang ada. Yang kedua, produk dari BNPB sebagai support system yang bisa di-share ke semua lapis pemerintahan itu tidak cukup hanya pidato harian Bapak Ketua itu, Pak juru bicara itu. Saya pernah mencermati ketika mulai broadcast itu hanya 1.000 orang, tidak lama kemudian langsung menjadi 20.000 misalnya. Itu menandai bahwa informasi itu memang sangat diperlukan, tetapi
informasinya mestinya bisa disiapkan secara online dan kemudian paket-paket informasi yang real time itu tidak harus menunggu broadcast harian. Jadi detail informasi di mana ada apa itu menjadi penting. Yang ketiga itu adalah koordinasi dengan broadcaster. Ini berangkat dari pengalaman penanggulangan gempa di Jogja sekian tahun yang lalu. Itu justru siapa perlu mengendalikan apa, dikirim kemana, dan seterusnya itu sistem koordinasinya itu bisa oleh lembaga-lembaga penyiaran. Sehingga lembaga-lembaga penyiaran yang tersinkronisasi dengan data dari BNPB dan kemudian sharingnya di level grassroots itu kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian tantangannya itu bisa dipetakan secara lebih operasional. Jadi simpul kendali dari pemerintah berlapis-lapis itu ditopang dengan data, lalu kemudian sharing informasinya itu bisa dengan mengandalkan simpul-simpul broadcasting, dan selama ini simpul broadcasting itu sudah aktif, tetapi selalu hanya mengandalkan informasi yang diburu oleh wartawannya. Nah, ke depan saya kira informasi-informasi yang ada itu bisa ditata salurannya sehingga tidak harus menunggu wartawannya mendapatkan atau memburu informasi. Itu saja mungkin poin yang saya bisa share untuk bisa memacu diskusi secara lebih terarah. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Pur. Kira-kira kalau saya harus menyingkat, tadi ada sharing informasi sebagai basis pembuatan kebijakan yang ditopang dengan saluran yang lebih baik ya, sehingga alur informasinya lebih terarah. Nah, mungkin saya langsung saja pada penanya. Ini sebenarnya di chat udah ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin Mas Koni tadi mau merespon pertanyaan yang pertama dulu, Mas. Soal apa ya? Ya, mungkin Mbak Ana tadi bisa sudah saya tulis di chat, Mbak. Sudah saya tulis di chat juga. Oh, soal RT itu ya? Iya. Basis bottom up. Isu kita itu sebenarnya bukan level, tetapi isu kita, ya pertama karakter dari bencana ini kan sekarang ini kan yang paling fundamental itu adalah memang dia itu non-diskriminatif ya. Siapa saja terlepas dari kelas sosialnya, terlepas dari ruang dia berada, terlepas dari jenis kelaminnya, terlepas dari usianya, itu menjadi target. Karena itu wataknya itu lebih kayak terorisme. Ya, bencana kali ini tuh punya karakteristik sebagai terorisme. Mengapa? Karena dia indiscriminate target. Dia tidak peduli itu. Dia mau kemana saja dan seterusnya itu. Karena itu koordinasi itu bisa dilakukan pada lapis manapun juga, mulai dari bawah atau dari atas itu tidak masalah. Tetapi itu harus dengan sebuah kesadaran bahwa ini kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat serius. Ya, kalau kita mau ekuivalenkan ini betul-betul kayak terorisme. Anda ngelihat, kita melihat kalau terorisme menyerang, dia nggak peduli. Anda berada di ruang mana, Anda jenis kelaminnya apa, agamanya apa, sukunya apa, tinggal di pulau mana dan sebagainya, itu kena semua. Situasi yang sama sedang kita hadapi. Ya. Nah, karena itu saya kira karena indiscriminate targets yang sebagai karakter dari bencana yang kita sedang hadapi, jangan sampai kita meresponsnya itu berdasarkan hierarki kekuasaan atau berdasarkan logik berdemokrasi. Tadi kalau kita memunculkan dari bawah, kan kita mengandaikan masyarakat, kemudian ini prosesnya demokratik dan seterusnya. Ini bukan saatnya kita membicarakan apakah ini sentralisasi atau desentralisasi. Ini bukan saatnya kita bicara bahwa kita mau bekerja dengan cara demokratik atau cara yang otoritarian. Tetapi ini ingin mengatakan bahwa kita sedang menghadapi secara kolektif. Dan karena itu seluruh energi kita diarahkan ke sana. Jadi saya nggak keberatan atau tidak mengalami kesulitan apapun juga untuk menerima. Ya kalau memang lebih efektif dari bawah, kenapa kita tidak mulai dari bawah? Dan terbukti itu sudah berjalan sekarang. Walaupun masing-masing RT masih jalan sendiri-sendiri, desa masih jalan sendiri-sendiri dan sebagainya. Tetapi kesadaran bahwa ini persoalan kemanusiaan yang besar,
itu kita sudah bisa tangkap. Dan kalau kita sandingkan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Pur, saya kira mudah-mudahan pertemuan di antara ini akan menolong kita tidak jauh lebih parah lagi dalam waktu-waktu ke depan. Saya kira itu Mbak yang bisa saya share ya. Saya bisa nyambung Mbak Yana. Siap, silakan Pak Pur. Istilah koordinasi itu karena sudah terlanjur menjadi jargon perkantoran, itu menjadi agak misleading. Istilah mungkin tidak populer, tapi lebih mudah menggambarkan itu, ini adalah concerted action. Jadi aksi-aksi yang disadari oleh kesadaran bersama, seperti tindakan para pemusik yang menggunakan instrumen dan nada yang berbeda-beda, itu menghasilkan lagu. Lagunya itu adalah keseksamaan di dalam merespon COVID ini. Gitu. Jadi lagunya itu judulnya adalah keseksamaan, dan keseksamaan itu memang tidak bisa dikendalikan secara terpusat dan terdistribusi dan karena indiskriminasi, tapi justru musuhnya itu kan nggak kelihatan. Seperti teror itu tadi akan meledak di mana, kapan, ciri-cirinya apa nggak pernah ketahuan. Dan justru karena tidak kelihatan itu, lalu kemudian penanggulangannya itu siapa bisa apa, melakukan apa, itu yang penting itu aksinya dan titik temunya satu dengan yang lain. Sehingga koordinator itu adalah akal sehat. Jadi koordinatornya itu bukan orang, tapi akal sehat, nurani untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa, dan kode etik di dalam manajemen bencana itu adalah nyawa. Ini pelajaran yang saya catat dari Mas Koni. Jadi panglima tertinggi di dalam manajemen bencana itu nyawa, tidak peduli nyawanya siapa, dan kesadaran untuk menghilangkan peluang menjadi korban, itulah pertaruhannya, sehingga kemudian dan kalau kita mengharapkan koordinator, menunggu pimpinan rapat dan seterusnya, itu menjadi agak repot, sehingga istilah koordinasi itu mungkin perlu dicari gantinya, supaya seperti kesadarannya para pemusik, dan karena musiknya itu nggak jelas lagunya apa, mungkin semacam lagu jazz gitu. Jadi siapa punya improvisasi apa dan seterusnya itu, lalu kalau ini bisa berhasil, maka Indonesia bisa menjadi negara yang punya kecerdasan kolektif. Jadi ini titik tengah antara logika komunis yang sentralistik, teknokratis, dikendalikan secara terpusat, dengan logika pasar yang semau-maunya, tergantung siapa yang bisa mencari untung. Nah, di tengah-tengah ini ada kearifan kolektif, dan kearifan kolektif atau concerted action dari berbagai unit, itulah tantangan kita. Karena kalau kita bisa mengambil bagian masing-masing, tidak usah resek saling menyalahkan yang lain, tetapi yang penting itu tertutup peluang korban itu, maka itu taruhannya. Terima kasih Mas Koni dan Pak Pur. Mungkin lanjut ke pertanyaan ini di chat sebelum saya memberikan kesempatan pada yang raise hand. Pertama, ada yang bertanya bagaimana peran Mendagri sebagai koordinator pemerintahan daerah. Mungkin itu dulu, Pak Pur atau Mas Koni, ada yang mau merespon? Saya kira sekali lagi ketika kita memulai dengan challenge yang harus kita jawab, maka sebenarnya bicara tentang siapa itu menjadi tidak terlalu relevan untuk didiskusikan. Yang penting adalah energi, prioritas, dan seterusnya kita geser ke arah sana. Ya, itu mau di Mendagri yang mengkoordinasi itu, mau presiden langsung, mau semua. Tetapi kalau sense bahwa ini adalah bencana besar yang sifatnya indiscriminate, target itu tidak mampu kita selesaikan, kemanusiaan sedang kita pertaruhkan, maka saya kira berbagai hal, pembicaraan tentang siapa dan seterusnya itu menjadi tidak terlalu penting. Itu menjadi penting ketika Mendagri sedang berfungsi dalam situasi pemerintahan yang normal, di mana
penetapan target-target tertentu yang sangat terukur dan sebagainya itu sudah dilakukan dan dia bekerja soal itu. Dengan terang saya ingin menggarisbawahi bahwa ini bukan soal institusi per institusi, tetapi ini soal membangun kolektivitas. Tadi Mas Pur saya kira sudah menggunakan metafora yang sangat baik. Kita tidak akan pernah menghasilkan atau mendengar musik yang atau lagu yang bagus dan seterusnya kalau masing-masing orang itu tidak menjalankan peran sesuai dengan yang diekspektasikan dari dirinya. Karena itu saya kira itu yang harus menjadi dasar. Kemudian ada tadi pertanyaan saya lihat di bawah, apakah ini juga ada isu leadership? Pada keadaan manapun juga itu isu leadership akan selalu muncul. Ya, saya kira isu leadership akan selalu muncul. Secara politis saat sekarang ini orang ingin mengkaitkan isu leadership itu dengan presiden. Menurut saya presiden, menteri, menko, atau gubernur, atau bupati, wali kota, dan sebagainya, itu ketika mereka akan dituntut pertanggungjawabannya secara keseluruhan. Tetapi leadership itu bisa muncul pada semua level. Ya, leadership itu muncul semua level. Karena dia tidak terkait atau tidak berhubungan secara ketat semata-mata dengan struktur formal. Saya kira ada kepemimpinan misalnya saja di Jogja, ada orang yang berinisiatif untuk bagaimana caranya kita mengatasi jangan sampai produk pertanian itu tidak pernah bisa terjual lagi, sementara orang yang membutuhkan banyak tetapi cemas untuk keluar. Dibikinlah platform dan kemudian orang rame-rame menggunakan itu, menjual dan sekaligus membeli. Kapasitas seperti ini, itu adalah kapasitas leadership. Menunjukkan jalan kemana gitu. Dalam semua situasi kita berhadapan dengan leadership. Tapi sekali lagi jangan sampai kita mengerucutkan seakan-akan leadership ini mengenai persoalan jabatan. Siapa saja bisa mengambil posisi leadership yang kuat, by example, ya, dari memberikan contoh dan seterusnya. Dan persoalan ini bukan semata-mata persoalan di negara kita, itu persoalan di banyak negara. Saya kira nampak itu. Saya kira itu dari saya. Pak Pur mungkin ingin merespon juga, Pak. Apakah ini problema leadership? Pak Pur. Sorry. Jadi leadership itu dalam hal inisiatif untuk berkontribusi terhadap orang banyak. Jadi leadership sebagai sifat bukan sifat semua pemain orkestra itu bukan dirijennya semata karena kalau nunggu dirijennya semata itu kan nggak jadi musik gitu. Dirijen main sendirian kan juga nggak bisa. Sehingga justru saling menyesuaikan antara kondisi lapangan dengan hitung-hitungan dari data yang dimiliki itu menjadi penting. Nah, aspek leadership yang menurut saya penting itu adalah penyediaan data yang Halo, saya terdengar ya, Mbak? Terdengar, Pak. Oke, jadi leadership dalam situasi sekarang ini adalah untuk menyediakan informasi untuk mengumpan yang lain itu mengambil respon. Jadi tadi karena concerted action, maka capaian optimal itu menjadi penting dan ada leadership yang perannya itu di depan untuk mencari langkah-langkah strategis, tetapi juga ada leadership yang mengisi celah-celah di tengah. Karena kita tidak boleh bocor tadi dalam menutup peluang korban. Sehingga lalu kemudian juga ada leadership yang justru mengendalikan operasi diam-diam, menyediakan logistik itu leadership dan leadership yang tidak tampil ke permukaan. Karena itu elemen penting yang dipertaruhkan pada level keseluruhan. Jadi kalau leadership itu kita bayangkan sebagai watak dari orang dan orang itu yang berburu jabatan,
itu sekali lagi itu nggak relevan karena kita tidak sedang membicarakan jabatan, kita sedang membicarakan nyawa yang tidak boleh melayang. Betul, Man? Baik, terima kasih Pak Pur. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kalau tadi model koordinasinya dibuat bottom up, bentuknya seperti apa ya? Misalnya bisa dimulai dari forum RT RW dan lain-lain. Tapi pada dasarnya pertanyaannya kira-kira kalau memang model koordinasinya ingin bisa dilakukan di semua level dan dilakukan secara bottom up, kira-kira modelnya seperti apa? Mungkin model yang terdekat metafora yang saya pakai itu adalah Wikipedia. Jadi Wikipedia itu kan inisiatif seseorang untuk menjelaskan sesuatu yang lain, sehingga kalau masing-masing berkontribusi, lalu kemudian lama kelamaan itu narasinya itu menjadi lebih akurat, sehingga lagu pemberantasan COVID itu menjadi semakin bagus. Jadi model bottom up-nya itu seperti itu. Jadi semua itu ambil bagian, semua mengisi bagian yang bisa kontribusi, dan kemudian hierarki tadi tidak terlalu penting karena ini kan antara unsur dengan keseluruhan. Jadi kaitannya bukan atasan dan bawahan. Ini adalah unit dengan keseluruhan. Sehingga bottom up itu dari unit mencapai keseluruhannya itu. Dan karena waktunya harus cepat, tidak usah nunggu waktu, tidak usah nunggu hierarki, tidak usah nunggu berita acara rapat dan seterusnya. Karena kalau itu harus dijadikan syarat, kita sedang memindahkan jalur darurat ke jalur normal. Jadi dalam jalur darurat ini ketepatan, istilah saya kejelasan dan ketepatan dalam operasi itu dikontribusikan orang banyak, dan istilah partisipasi itu justru kita bawa ke level yang lebih otentik. Partisipannya itu ya kita sendiri, bukan nunggu diundang ambil bagian oleh prosedur resmi. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih Pak Pur. Mas Kori ingin merespon juga? Mas Tony? Mungkin gini ya, mungkin berada di kepala kita, koordinasi itu adalah ada rapat atau ada pertemuan, ada itu dan sebagainya, rame-rame memutuskan dan seterusnya baru melangkah. Kalau ini yang kami bayangkan atau yang saya bayangkan itu agak beda. Kita ada sesuatu di depan sana yang harus kita respon secara cepat. Setiap orang dalam kapasitas masing-masing menginisiasi, dan itu yang kita sebut dengan leadership tadi kata Mas Pur. Dan pertemuan di antara berbagai inisiasi inilah dalam kerangka untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, itu kemudian kita sebut sebagai koordinasi. Jadi koordinasi bukan sebuah terminologi teknokratik untuk mempertemukan berbagai interest yang ada pada masing-masing institusi publik dan bagaimana mereka bekerja ke depan, tetapi lebih sebagai sebuah sistem logis, ya. Dan sekaligus juga itu masuk ke dalam psikologi gitu. Saya kira Jogja memberikan penggambaran yang cukup komprehensif mengenai itu. Semua orang dengan inisiatif sendiri-sendiri kemudian melakukan segala hal, tetapi apa yang mempertemukan mereka? Jangan sampai jatuh korban lebih jauh. Saya kira kalau kita tempatkan seluruh inisiatif yang ada di Jogja, baik yang memobilisasi atau mengumpulkan dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, dukungan bagi penyediaan alat-alat kesehatan, penyiapan sanitasi bagi mereka yang berjualan, bagi mereka yang Gojek dan sebagainya, ada yang beli makanan dari rumah dan diberikan kepada Gojek itu langsung dan sebagainya. Itu semua kalau kita melihat dari kerangka teknokrasi itu menjadi tindakan-tindakan sangat individual. Tetapi kalau kita letakkan dalam situasi darurat saat sekarang, maka masing-masingnya itu ingin mencapai jangan sampai ada korban lebih serius, ada korban lebih lanjut dari situasi darurat yang kita hadapi. Dan itu menurut saya adalah esensi fundamental dari koordinasi. Koordinasi bukan soal rapat. Anda rapat ratusan kali, tetapi pulang nggak tahu apa yang harus dikerjakan dan mengapa harus mengerjakan, itu juga nggak ada gunanya. Tetapi Anda nggak pernah ketemu, tetapi dipertemukan justru oleh concern yang bersama, yaitu Anda melakukan koordinasi. Saya kira itu ya, kalau
saya sama Mas Pur sedang membicarakan koordinasi tidak sebagai sebuah terminologi teknokrasi yang diajarkan dalam teori manajemen atau teori organisasi. Tapi sedang mengajarkan atau sedang mendiskusikan koordinasi sebagai pembangunan sistem kolektif dalam kerangka merespons situasi darurat. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Tony. Ini ada pertanyaan, ini agak berbeda ya dengan hari Rabu kemarin karena pertanyaannya cukup banyak melalui chat. Nah, pertanyaan selanjutnya ini menanyakan bagaimana memaksimalkan hotline COVID di daerah untuk mengelola informasi. Mungkin ini masih menyambung tentang bagaimana model bottom up itu dibentuk, karena di daerah-daerah sendiri mereka sudah membangun hotline COVID-nya sendiri. Oke, hotline itu tadi kan ada dua wataknya. Yang pertama itu antisipatif, lalu kemudian menyediakan paket-paket informasi yang siapapun itu bisa memilih yang diperlukan. Dan yang kedua itu adalah merespon request. Saya tidak tahu mana yang lebih utama. Kesan saya dari lalu lalang sosial media yang ada, itu hanya orang-orang yang betul-betul memerlukan langkah konkret, solusi konkret, misalnya ada keluarga yang sakit dan seterusnya, itulah yang menjadi penting. Sehingga kalau aspek hotline-nya itu diseriusi, itu harus sambung dengan action-nya. Jadi jangan sampai hotline itu kemudian hanya memberikan informasi, karena yang penting itu adalah follow up. Karena asumsi saya, kalau informasi yang lalu lalang melalui sosial media itu sudah cukup memberikan pengetahuan, tetapi yang diperlukan itu adalah action real. Jadi ketika misalnya mau ke rumah sakit yang mana? Di sana penuh, lalu kemana? Nah, hotline untuk bisa memandu orang yang dalam posisi untuk memerlukan solusi konkret, itu menurut saya yang harus menjadi prioritas. Dan oleh karena itu, yang memiliki hotline itu adalah yang sambung kepada executing agency. Sambung ke pendanaan, sambung ke otoritas yang bisa memberikan disposisi, sambung ke pihak-pihak yang bisa memberikan urutan prioritas, dan seterusnya. Jadi otoritas yang bisa menghasilkan eksekusi, menghasilkan solusi konkret, itu yang penting. Karena yang diperlukan sebetulnya bukan lagi informasi, asumsi saya. Yang diperlukan itu adalah akses terhadap solusi, dan solusi cepat, karena semakin lama kita menunda, semakin banyak peluang korbannya. Betul. Terima kasih Pak Pur. Mas Tony? Dari Mas Pur udah cukup ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mendorong aksi kolektif yang dapat melampaui sekat-sekat birokratis? Ya, pertanyaannya, apakah kita memang manusia kalau masih bertanya itu? Jadi kalau masih kita bertanya apakah teknokrasi itu segalanya, apakah kita ini manusia itu? Karena teknokrasi itu kan membuat orang menjadi robot, menyamakan diri manusia dengan teknologi, yang menerima perintah lalu mengikuti perintah seperti program komputer gitu. Jadi kalau kita sedang mengkomputerkan diri lalu kemudian nggak punya nurani dan seterusnya, itulah yang pantas bertanya. Dan kalau kita menghadapi situasi kemanusiaan ini masih bertanya teknokrasi, maka tanyakan kepada beliau yang tidak mau keluar dari kekakuan teknokrasi itu, apakah sampean masih manusia? Jadi solusinya diketuk hatinya, diruntuhkan teknokratisnya itu. Justru karena ini kan saya bicarakan tentang double track ke darurat, track jiwa dan kemanusiaan itu tidak peduli agamanya, tidak peduli jabatannya, tidak peduli dan Tuhannya manajemen darurat itu adalah nyawa, kira-kira gitu bahasanya Mas Boni. Mas Koni mungkin mau menambahkan? Saya kira udah ya, supaya ada waktu lebih banyak untuk. Oke. Kira-kira itu tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya adalah keterlambatan penggunaan waktu berbicara nyawa, koordinasi yang lambat juga mengancam nyawa, termasuk dalamnya ketersediaan logistik yang juga seluruh kaitannya dengan nyawa. Mitigasi apa yang harus dilakukan di level birokrasi sehingga ke depan pasca COVID-19
Maaf, ini kalau ada chat baru dia langsung. Sehingga kedepannya pasca COVID-19 dapat lebih memperhatikan waktu, koordinasi dan ketersediaan logistik bisa diharapannya menjadi karena nantinya akan bencana global yang lebih besar tuh banyak yang memperkirakan akan hadir justru pasca COVID-19 ini. Mungkin hubungannya dengan ekonomi politik. Oke, sebelum ngomong ekonomi, tapi saya belum mencoba untuk berempati kepada birokrat dan teknokrat. Yang mereka takutkan adalah ketika situasi sudah normal, lalu hukum normal itu yang digunakan untuk menghakimi respon darurat itu. Sehingga secara administratif memang harus dipagari status kita sekarang itu status apa, lalu kemudian SOP kedaruratan itu seperti apa, memang harus segera dikeluarkan, sehingga kalaulah langkah cepat itu harus dilakukan dengan melanggar atau berubah dari kaedah-kaedah, tidak perlu rapat, tidak perlu dokumen tertulis, cukup dengan screenshot dan seterusnya, itu memang harus segera disediakan supaya orang itu tidak ragu-ragu untuk membuat langkah-langkah yang demi kemanusiaan, demi kecepatan itu kemudian menjebloskan dirinya ke penjara atau dituduh sebagai koruptor. Jadi saya bisa memahami mengapa para birokrat dan teknokrat itu takut, karena banyak kasus orang-orang yang inovatif yang rasa kemanusiaannya itu dipertaruhkan pada situasi darurat begini, lama-lama pada situasi normal itu kemudian karena dihakimi dengan hukum normal, lalu statusnya dia menjadi penjahat. Jadi double track-nya ini harus dijabarkan dengan legalitas. Dan cara mengatur legalitasnya itu adalah ada kejelasan status, sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam durasi darurat, mana yang ditolerir, mana yang tidak, dan terusnya itu memang harus ada kodifikasinya. Dan itu mungkin tidak harus dibuat sekarang. Tetapi mereka yang tadi menunggu situasi normal itu kemudian harus mengantisipasi jangan sampai langkah-langkah kemanusiaan yang di luar SOP itu kemudian tidak diambil hanya karena ketakutan distatuskan sebagai penjahat atau koruptor. Jadi saya kira yang ditakutkan mereka itu di situ, karena mereka itu normalnya diatur dengan logika formal, sangat rigid tertulis, dan kalau ada hal-hal yang tidak bisa ditulis, maka kemudian yang tidak ditulis itu kemudian harus diinventarisir sebagai aturan-aturan manajemen kedaruratan. Terima kasih Pak Bor. Mas Koni, mau langsung menyambung? Ya, saya kira saya setuju 100% sama Mas Pura. Jangan sampai tindakan-tindakan yang diambil pejabat publik ataupun lembaga-lembaga publik saat sekarang dalam kerangka merespons kedaruratan kita yang sedang mempertaruhkan kemanusiaan yang lebih luas, itu kemudian berubah menjadi kriminal setelah 1-2 bulan ke depan atau setahun ke depan. Ya, ini karena pasti dalam situasi seperti ini akan banyak sekali temuan. Karena itu saya kira akan baik kalau ada payung hukum mulai yang dikembangkan dalam kerangka seperti itu, dan itu bisa menjadi fondasi bagi kita untuk bertindak ke depan. Apalagi tadi disebutkan bahwa ke depan kayaknya kita akan menghadapi situasi-situasi yang sama. Kalau kita perhatikan baik-baik, misalnya saja keputusan pemerintah untuk melangkahi mengeluarkan PP dan melangkahi 3% GDP untuk anggaran kita, untuk defisit anggaran kita, itu sudah mulai dipersoalkan dengan menggunakan logika yang normal. Ini birokrasi sedang bekerja dan seterusnya, ada undang-undang seperti itu karena itu di-impeach presiden atau dibubarkan pemerintahannya karena melanggar undang-undang yang 3% itu. Nah, kalau cara berpikir seperti ini, cara berpikir normal dan birokratik seperti ini dipakai dalam situasi darurat ini, percayalah akan lebih banyak korban, lebih banyak orang yang akan menjadi korban, dan lebih banyak lagi kerugian-kerugian lainnya seperti ekonomi, sosial, dan seterusnya yang akan kita hadapi. Saya kira itu saya sekedar mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Pur. Oke. Menyambung, sebenarnya pertanyaan selanjutnya cukup nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Kira-kira dalam beberapa waktu belakangan ini kan banyak survei yang dilakukan. Prediksinya beragam dari kira-kira jumlah korban positif dan meninggal yang ada di Indonesia itu berapa, sampai kira-kira sampai kapan ini bertahan di Indonesia. Nah,
Dari situ pemerintah menyiapkan apa-apa saja yang harus dilakukan, baik itu di level nasional maupun daerah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana memaksimalkan keseluruhan agenda pemerintah itu saat masalah utamanya adalah lack of coordination. Nah, motif membuat survei itu mungkin yang harus dibicarakan, Mbak. Kalau membuat survei itu hanya sekedar opini, dan opini itu kemudian menghasilkan keserahan, dia jahat. Ya, ini sedang menari-nari di atas kedian orang banyak. Nah, oleh karena itu survei atau kajian-kajian itu kalau memang punya implikasi pada policy, justru harus dipastikan menjadi support system untuk meningkatkan akurasi decision making di kemudian hari. Sehingga komunikasi substansi kebijakan itu nggak usah dibikin ribut, tetapi memang kemudian di bagian support system, entah di dalam kendali siapa, itu harus ada yang memikirkan. Jadi inovasi, langkah penting, dan seterusnya itu memang harus dibicarakan dan tidak semuanya harus dibawa ke ruang kontroversi publik seperti di kondisi normal. Nah, temuan-temuan penting, inovasi penting, langkah-langkah jalan singkat dan seterusnya itu memang kemudian harus dirajut di dalam support system itu. Dan saya tidak paham support system yang selama ini ada itu seperti apa. Tetapi saya asumsikan kajian-kajian itu didedikasikan untuk akurasi decision making. Dan oleh karena itu harus dimasukkan ke simbol yang benar. Dan itu hanya untuk bikin gosip, untuk kelihatan dia hebat, bisa menyalahkan yang lain, dia lebih kejam daripada virusnya itu. Terima kasih Pak Pul. Tetap. Oke, ya, Mas Tony. Saya kira ini momentum baik ya untuk kita mulai bukan sekedar membuat diskurs atau wacana soal research-based policy atau evidence-based policy. Tetapi ini momentum udah. Jadi saya kira kalau kita bisa menggunakan ini sebagai momentum bagi kita untuk menggunakan scientific information sebagai dasar untuk mengambil keputusan, itu ke depan kita akan tertolong banyak sekali. Dan mempermudah kita untuk mengantisipasi hal-hal yang serupa. Tetapi saya juga setuju dengan Mas Pur, kaum intelektual ataupun kaum terdidik itu punya naluri ya untuk merasa bahagia kalau apa yang dia perkirakan itu akan terjadi. Nah, jadi kalau dia melakukan survei dan kira-kira mengatakan bahwa akan mati 100.000 orang, dia akan nunggu. Begitu sampai 100.000 hebat saya bisa memprediksi. Nah, psikologi seperti itu sangat berbahaya memang ketika kita menghadapi kedaruratan. Tetapi itu menjadi luar biasa kalau itu diletakkan dalam kerangka normalitas. Tapi kalau darurat, kita nunggu lantas bertepuk tangan. Nah, apa juga lah, saya kan sudah memprediksi itu. Saya sudah bikin modeling itu. Dan seterusnya. Dan itu menjadi dasar untuk menjudge, untuk menghakimi, untuk memaki-maki, dan sekaligus untuk memobilisasi dukungan perlawanan terhadap pengambil kebijakan pada sebuah titik tertentu. Itu saya kira tidak bertanggung jawab. Saat sekarang ini itu. Tapi saya setuju secara fundamental, sudah saatnya kita mendapatkan, kita mulai menggunakan information based atau research based policy yang selama sekian lama lebih banyak kita bicarakan, lebih banyak kita diskusikan daripada kita kerjakan. Hampir semua policy kita itu didasarkan kepada naluri dan kebiasaan. Oh, dulu seperti ini, maka sekarang mari kita seperti itu. Masa bodoh di bawah itu berubah seperti apa. Nah, saya kira ini momentum juga, terutama teman-teman yang di manajemen publik mulai bisa mengintrodusir hal ini secara lebih luas, sehingga bisa menjadi cara berpikir baru di dalam birokrasi kita. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Tony. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini menarik. Jadi kira-kira ada peraturan dari pemerintah pusat yang menentukan bahwa penerapan karantina harus seizin Menteri Kesehatan. Saya percaya ini adalah pertanyaan banyak orang. Pertanyaannya kemudian adalah apakah ini pertanda bahwa pemerintah pusat sedang berusaha untuk mengkonsolidasikan kontrolnya yang mulai memudar dengan birokrasi yang kaku, karena sebagian komunitas dan Pemda, atau tadi kita sudah diskusi tentang bagaimana lockdown itu sudah terjadi di level yang paling sempit, yaitu RT dan gang mungkin, yang sudah mulai
memulai inisiatifnya menerapkan lockdown mandiri. Gimana, Pak Pur? Atau Mas Koni dulu? Ya, bisa saja ya. Ya, naluri pejabat publik, naluri institusi publik untuk mempertahankan dan mengatakan dirinya benar itu sangat luar biasa. Tetapi saya tidak tahu ya hitungan-hitungannya seperti apa. Mestinya memang sebuah situasi tertentu itu harus juga ada basisnya. Kalau misalnya lockdown itu basisnya semata-mata ketakutan kan ngeri juga gitu loh. Setiap daerah takut dan itu sudah terjadi di beberapa kabupaten ya. Mulai dengan ketakutan, bukan mulai dengan sebuah evaluasi yang baik. Semua tindakan yang kita ambil yang didasarkan pada ketakutan atau naluri survival kita, saya tidak terlalu yakin bahwa itu akan berujung pada sesuatu yang baik. Tapi apakah sejauh itu, misalnya bahwa ini pemerintah nasional udah mulai merasa kehilangan powernya dan karena itu menggunakan atau mengeksploitasi kembali pendekatan lebih birokratis, top down sebagainya dalam kerangka untuk menegakkan wibawanya dan kepatuhan dari bawah, saya kira bisa iya, tetapi kayaknya terlampau jauh deh kalau kita berspekulasi ke sana. Dia lagi bingung juga kok mau menyelesaikan seperti apa. Saya masuk ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena di rumah saya mesin cucinya sedang running. Pertama saya komentar dulu pada level peristilahan lockdown. Ini istilah baru belakangan ini dipakai. Dan sepertinya lockdown itu definisi operasionalnya adalah pasang palang di pintu jalan. Nah kalau itu dilakukan fine, itu lockdown gitu. Tetapi lockdown dalam pengertian yang lebih teknis itu kan orang nggak boleh keluar rumah dan semuanya itu diatur, diawasi oleh polisi sehingga full security engagement itu yang dilakukan dan itu implikasinya kemudian negara mencukupi semua kebutuhan orang yang nggak boleh bergerak itu. Nah kalau pengertian lockdown seperti itu memang perlu pertimbangan masa-masa. Tapi kalau yang dimaksudkan lockdown itu hanya pasang portal di ujung-ujung jalan karena banyak orang yang bandel dan seterusnya, menurut saya itu oke lah, itu definisi lockdown yang salah tapi nggak apa-apa gitu. Nah itu yang kedua kaitannya dengan disposisinya Kementerian Kesehatan. Saya mengantisipasi ada dilema di dalam decision makingnya di Kementerian Kesehatan. Karena respon mitigasi laboratorium yang memberikan judgement ini positif, negatif dan seterusnya itu kan lama tidak diaktifkan dan ketika otoritasnya itu langsung dilepaskan ke bawah, saya khawatir adanya otoritas itu justru pintu baru bagi kecerobohan sehingga memang ada kelambanan memberikan otoritas di level lokal itu saya tetapi saya mencoba mengantisipasi berempati kepada mereka. Saya bayangkan ada dilema antara otoritas dengan akurasi keputusan karena ini kan harus akurat dan kemudian dalam ketidaksiapan itu lalu kan kemudian ada skema terpusat rapid test itu dan rapid test itu kan juga langkah yang diketahui tidak akurat, tetapi kan cukup bagus untuk mengantisipasi dan melakukan mitigasi. Sehingga memang birokrat tadi harus membangun sistem mitigasi dan mitigasi yang diperlukan itu adalah pendataan siapa dalam kondisi apa pada level individual. Dan kita masih jauh dari idealitas itu. Dan juga karena ini kan sebenarnya memerlukan langkah-langkah antisipatif dan antisipasi itu tidak pernah dilakukan, saya bisa mengerti, bukan mentolerir. Kalau ada kelambanan dan kemudian analis itu dengan praduga jadi kritis itu kemudian lebih cenderung untuk menyalahkan pemerintah daripada berempati kepada dilema. Nah, oleh karena itu, tadi kembali ke persoalan leadership. Leadership yang paling penting itu adalah
mengelola dilema-dilema itu dan kemudian mencari breakthrough di dalam situasi dilematis itu. Betul, Nun. Terima kasih, Pak Pur. Tony, mau lanjut? Apakah masih ada pertanyaan lain, Mbak? Oke. Ini pertanyaannya Mas ke Pak Pur nih. Tadi Pak Pur mengapresiasi gerak cepat Ketua Gugus Tugas BNPB yang sudah fokus mengatasi pandemi ini. Lalu kemudian yang sangat disayangkan adalah komponen gugus tugasnya masih didominasi oleh TNI Polri dan bukan para ahli atau tenaga medis yang berkaitan. Nah, ini kan ada kontradiksi. Sebenarnya ini tuh isu pertahanan keamanan atau isu kesehatan. Sebenarnya Mas Koni juga nanti harapannya bisa merespon. Pak Pur, tapi silakan. Mas Koni dulu, Mas Koni kepakarannya lebih bisa diandalkan. Saya mendengarkan ini isu human security kira-kira, Mas. Udah dijawab oleh dirimu. Saya kira. Saya kan hanya host. Ya gini lah. Kita tahu ya di dalam studi-studi tentang security itu kita mengenal ada yang konvensional, non-konvensional, dan ini termasuk kategori yang non-konvensional. Kemudian ya sumber ancaman macam-macam ya, ada dari negara, ada dari dan lain sebagainya. Ini kita berada pada fase yang non-konvensional, karena itu kita harus meresponsnya secara non-konvensional pula. Agak berat gitu, misalnya saja ancamannya non-konvensional, karena itu saya termasuk yang tidak terlalu bersemangat ketika membicarakan tentang mengkonsolidasi batas ruang sebagai cara untuk itu, sebagai cara untuk menghindari. Saya setuju dengan membangun ada physical distancing, itu oke, karena memang itu menjadi sumbernya, tetapi memagari sebuah ruang, kita kembali lagi kayak zaman dulu, agar supaya itu mengandaikan virus ini kalau ngelihat ada palang atau ngelihat ada tulisan, lantas berhenti di situ, dia pindah ke tempat yang lain. Itu kan cara kita melihat ancaman yang sifatnya konvensional. Kalau non konvensional ini nggak bisa direspons dengan cara itu. Tapi menariknya saya kira, mudah-mudahan setelah ini kita bisa belajar banyak ya. Kita bisa belajar banyak how to manage dan melahirkan jalan keluar, teorisasi, konklusi, abstraksi yang baru, yang mudah-mudahan bisa menjadi modal kolektif kita di dalam menghadapi jenis-jenis darurat lainnya di masa yang akan datang. Saya tidak tahu, tapi kalau teman-teman, kawan-kawan memperhatikan, agak unik juga, karena kita sedang menghadapi ancaman yang non-konvensional, tetapi menggunakan dan mengusulkan agar supaya menggunakan semua cara-cara yang konvensional. Agak susah. Pada level global juga seperti itu kan. Kita bisa melihat bagaimana cara pandang dalam hubungan internasional, cara pandang realis itu kembali terkonsolidasi secara sangat luar biasa, di mana demarkasi atau batas wilayah itu menjadi matters. Padahal semua tahu ini virus ini dia nggak punya respek apapun terhadap kedaulatan. Karena itu yang diperlukan sebenarnya kerjasama kolektif baru secara global. Di Indonesia juga kayak begitu. Ini nggak bisa dibatasi. Oke, kamu berhenti ya kalau sampai di Banyuwangi atau kalau sampai di kamu stop di situ karena di sebelah sana udah Bali dan di sana sedang ditutup. Enggak bakalan virus itu, oh iya Pak, saya kembali aja ke Jawa gitu. Enggak bakalan seperti itu. Karena itu saya kira logika ini harus kita terus-menerus bahwa ini. Yang kita perlukan ini bukan justru memutus di antara kita dengan cara yang konvensional menggunakan instrumen birokrasi, justru membangun sebuah bentuk kerjasama baru dan mulai memikirkan bahwa di ujung dari semua perjalanan kita, kemanusiaan itu menjadi nilai dan sekaligus pahlawan tertinggi kita sebagai bangsa beradab. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, saya kira, dan ini sudah kelihatan dari sistem realokasi anggaran di tingkat nasional saat sekarang,
di mana bagian terbesar dari anggaran itu mulai digeser untuk kepentingan ini, saya kira itu sign atau tanda-tanda yang sangat positif, dan itu bukan sekedar hal yang istimewa di Indonesia. Sejumlah negara sudah melakukan yang sama, India sudah melakukan, di Amerika Serikat juga mulai bergeser ke sana, dan berbagai tempat lainnya. Jadi saya kira kita sedang melihat sebuah transformasi global. Mudah-mudahan rivalitas antar negara itu bisa nanti dipertukarkan dengan kerjasama antar negara di masa yang akan datang, dengan kemanusiaan sebagai fundament baru. Yang selama sekian lama sudah kelihatan ada, tetapi sebenarnya tidak serius ditanggapi. Saya kira itu. Baik, Saya- Mas Tony. Saya tak pro Ina ya. Ina kan keluarga tentara. No, jangan dibawa ke publik, Pak. Enggak, ini ada kecurigaan terhadap militer yang agak di luar proporsi. Tugasnya militer itu kan menjaga nyawa sebetulnya, termasuk dengan risiko membunuh nyawa orang lain ketika didefinisikan sebagai musuh dan seterusnya. Tapi dengan kejelasan mempertahankan nyawa, mendaratkan kedaulatan itu, tentara sudah terbiasa dengan manajemen yang rapi, manajemen yang terkomando, ada pembagian tugas, tadi manajemen berbasis pengetahuan, informasi intelijen, dan seterusnya. Itu militer itu tetap saja lebih advance daripada sipil. Mohon tidak melupakan itu. Saya terus terang ketika era proses demokratisasi berlangsung, saya ikut kampanye demilitarisasi, demilitarisme. Tetapi situasi sekarang saya harus berbalik. Justru sandaran terpenting itu adalah manajemen tentara. Banyak tentara yang justru berjasa karena dia tidak memperlihatkan dirinya tentara. Tetapi cara berpikir tentara yang sangat sensitif terhadap ancaman dan seterusnya, lalu ada chain of command yang ditata rapi dan seterusnya, itu harus diakui sebagai kondisi empirik di semua negara berkembang. Studi-studi yang saya lakukan itu kan menunjukkan tentara tetap saja organisasi yang paling rapi dibandingkan dengan sipil. Dan ketika situasinya darurat, gerak cepat, langkah yang terkoordinir itu dilakukan. Leadership tentara itu nggak perlu dicurigai secara berlebihan. Nah, bahwa kemudian nanti ada efek negatifnya itu satu hal, tetapi secara empirik selain tadi ada tugas tentara di luar perang, itu kan juga dijamin secara hukum, sehingga kalau tentara itu take lead itu secara hukum masih ada cantolan hukumnya, tetapi secara empirik, secara praktis itu juga masih reasonable. Jadi kecurigaan yang memproduksi kepada tentara untuk sementara mungkin dikurangi lah. Oke, masuk, silakan. Ya, terima kasih Pak Pur. Melakukan ya, Mas Tony, silakan. Sekalian nambah sepotong ya. Tadi Mas Pur udah nyinggung cepat gitu. Tetapi military operation other than war itu adalah sebuah norma standar di dalam bekerjanya tentara di seluruh muka bumi ini. Mereka bisa terlibat di dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Jadi tidak harus angkat senjata dan bunuh orang, tetapi juga ketika mereka menolong bencana yang sangat besar, mereka juga bisa terlibat di dalam membantu kepolisian, menegakkan fungsi-fungsi kepolisian. Ketika misalnya terjadi riot yang sangat besar dan tentara diminta untuk ikut terlibat di dalam menciptakan tertib sosial. Mereka juga bisa terlibat menggunakan idle capacity mereka dalam bidang teknologi misalnya, atau keteknikan, untuk membantu misalnya membangun sarana publik seperti jembatan dan sebagainya. Dan bagian keempat dari military operation other than war yang sudah dikerjakan adalah ikut terlibat di dalam menciptakan tata dunia yang damai. Karena itu kenapa kita mengirimkan banyak sekali tentara kepada misi-misi internasional di bawah PBB dan sebagainya. Saya kira dasar bekerjanya ada di situ secara teori, tetapi sekaligus itu menjadi dasar moral bagi tentara untuk bisa terlibat atau dilibatkan dalam semua situasi seperti ini. Saya kira saya sepakat dengan Mas Pur. Ya, kalau memang dia punya kapasitas lebih baik dalam merespons persoalan yang darurat seperti ini,
kenapa kita tidak gunakan. Tetapi jangan pakai tentara dalam keadaan normal, karena kerjaannya adalah instruksi dari atas. Demokrasi nggak bisa bekerja dalam situasi instruksi itu. Saya kira itu aja. Oke, terima kasih Pak Pur dan Mas Koni. Mohon maaf, pertanyaannya mungkin ini masih agak banyak yang ngantri di chat, tapi mungkin semoga masih ada diskusi lain kali. Kira-kira saya ingin merangkum cepat hasil diskusi kita yang sangat seru ini selama 1,5 jam. Tadi Pak Pur dan Mas Koni sudah menggarisbawahi banyak hal. Yang pertama mungkin tadi ada penekanan bahwa koordinasi yang diperbincangkan hari ini bukan sebagai mekanisme teknokratik, tapi sebuah pembangunan sistem kolektif dalam merespon situasi yang darurat. Nah, kira-kira dalam proses situasi darurat tersebut, dalam kondisi darurat tersebut, yang menjadi koordinator penanganan bencana adalah akal sehat. Kata kuncinya tadi Pak Pur dan Mas Tony sudah menyebutkan adalah kemanusiaan. Nah, tadi kita juga sudah mendengar bahwa kira-kira bencana COVID-19 ini polanya sama seperti terorisme. Bentuknya tidak terlihat, kita tidak pernah tahu kapan dia datang, sasarannya siapa, sehingga dalam menangani ancaman yang bentuknya seperti itu, yang dibutuhkan adalah concerted action. Nah, itu kira-kira catatan cepat dari saya. Terima kasih banyak Mas Koni, Pak Pur, dan peserta yang sudah setia mendengarkan hari ini.